Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di masjid yang mulia ini, di majelis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya, sakinahnya dan keberkahan di dalamnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan bagi kita semua dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu ini. Sebelumnya mungkin sebatas informasi bahwasanya pertemuan kita ini merupakan pertemuan yang perdana, yang pertama, yang mana sebelumnya saya belum pernah juga hadir di masjid ini. Jadi ini baru pertama sekali saya datang ke masjid ini dan baru pertama sekali saya memberikan ta'lim di masjid ini. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita ini adalah pertemuan yang benar-benar lillahi ta'ala. Seperti yang disampaikan kepada saya, bahwasanya materi yang akan kita bahas yaitu berkaitan dengan seputar kematian. Ya, berkaitan dengan seputar kematian. Apakah nanti hal-hal yang berkaitan dengan menangani ataukah menyelenggarakan orang-orang yang sudah meninggal, ataupun pembahasannya berkaitan dengan keyakinan-keyakinan manusia terhadap perkara-perkara setelah kematian. Karena sesungguhnya kematian ataupun al-maut merupakan pintu gerbang pertama untuk menuju kehidupan akhirat. Ya, untuk menuju kehidupan akhirat. Kehidupan kita dapati di dalam nas-nas Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki 4 fase kehidupan. Kehidupan di alam rahim, kehidupan di alam dunia, kehidupan di alam barzakh, dan kehidupan di alam akhirat. Semua alam-alam ini di bawah kekuasaan Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam surah Al-Fatihah bahwasanya Dialah Rabbil Alamin. Rabb bagi seluruh alam, bukan satu alam saja, tapi seluruh alam yang dilewati oleh manusia dari fase-fase alam kehidupan mereka ataupun alam-alam yang lainnya, apakah itu alam jin, alam malaikat, alam ikan, alam laut, atau seluruh makhluk yang Allah ciptakan alam untuk mereka, semua dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah taala menyebutkan di awal-awal surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Dialah Rabb yang mengatur seluruh alam. Nah, manusia melewati 4 alam tersebut. Fase kehidupan mereka dimulai dari alam rahimnya, ketika mereka berada di perut ibunya, kemudian di alam dunia, dan setelah itu mereka akan memasuki alam barzakh atau alam kubur, dan setelah itu baru mereka dibangkitkan, masuklah kepada alam yang terakhir yang tidak ada kesudahannya, yaitu alam akhirat atau yaumul akhir. Nah, ini semua dalam satu ayat pernah disebutkan. Itu bisa kita dapati dalam surah Al-Baqarah. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal-awal surah Al-Baqarah 71, Allah taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan
fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 fase kehidupan itu. Kaifa takfuruna billah? Bagaimana mungkin kalian kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa kuntum amwatan, padahal kalian dulunya mati. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kalian. Tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan lagi. Kemudian tsumma yuhyikum, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan lagi dan kepadanya lah kalian kembali. Jadi disebutkan dalam ayat tersebut bahwasanya 2 kali manusia disebut mati dan 2 kali hidup. Kalimat mati yang pertama, para ulama tafsir menyebutkan di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Bagaimana kalian kafir kepada Allah, dulunya kalian amwat. Ya, mayit. Jadi dianggap belum sempurna kehidupannya, itulah dia di alam rahim. Karena kehidupan seorang ketika di alam rahim itu bukanlah kehidupan yang sempurna. Belumlah dikatakan dia kehidupan yang sempurna. Karena kesempurnaan hidup itu dia dapati setelah dia lahir. Mana telah mencapai masa balighnya, dia akan menjadi seorang yang mukallaf, diberikan pilihan antara berbuat baik ataukah berbuat jahat. Itulah dia namanya kehidupan. Adapun di alam rahim tidak. Itu masih dikatakan amwat. Dan sesungguhnya mereka masih belum bisa berbuat apapun. Sehingga berdasarkan ayat ini, inilah yang disebut dengan alam rahim. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Itulah dia alam dunia, di mana kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hakiki, yang sebenarnya. Yang mana seorang itu diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan segala macam fasilitas dari perangkat-perangkat kehidupan yang mereka butuhkan. Apakah itu yang ada pada diri mereka berupa pandangan, pendengaran, penglihatan, kemudian yang lainnya kekuatan dan yang semisalnya dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan pada diri kita. Yang mana di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala banyak menegur kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian kenapa tidak kalian perhatikan? Karena pada diri kita ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah matikan kalian kembali setelah hidup. Itulah dia alam barzakh atau alam kubur. Jadi di sana dikatakan adalah kematian. Kenapa? Karena tidak seperti alam dunia bebas. Sehingga di sana ada kesalahpahaman sebagian manusia yang memahami alam barzakh itu kehidupannya sama seperti kehidupan di dunia. Mereka diberikan kebebasan untuk kesana kemari gentayangan, masuk ke rumah setiap malam ini, malam itu, kemudian minta-minta ini. Tidak ada seperti itu. Itu nanti ada pembahasan secara tersendiri di sini. Kita hanya menunjukkan gambaran secara umum dulu. Alam barzakh. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan alam kubur, alam barzakh itu dikatakan seperti alam rahim, mati. Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan dunia dan akhirat. Alam rahim dan alam barzakh, maka yang lebih mendominasi di alam rahim itu jasmani. Yang lebih mendominasi mendapatkan nikmat ataupun mendapatkan satu perhatian adalah jasmaninya. Itulah dia alam rahim. Adapun ruh tidak. Nah, adapun alam barzakh kebalikannya kata para ulama. Alam barzakh itu yang lebih mendominasi untuk mendapatkan nikmat ataupun azab, nikmat ataupun siksaan, itu adalah ruh. Itu alam barzakh. Akan tapi zahirnya juga merasakan, tapi lebih mendominasi ruhnya. Nah, adapun alam akhirat itu sama. Maksudnya sama di situ, seorang itu seperti dia kehidupan di dunia, mampu berpikir dan bisa mengingat apa yang pernah dia lakukan dahulu semasa di dunia, sama. Dia bisa mengingat kembali apa yang dulu dia lakukan. Akan tetapi mungkin dari sisi nikmat itu sudah berlipat ganda di surga, ataupun dari sisi siksaan itu lebih sakit gitu ya, api di sana di hari akhirat daripada api yang dirasakan di dunia. Tapi dari sisi kesadaran sama. Jadi bukan mimpi. Alam akhirat itu bukan satu hal yang mimpi sehingga orang pun merasa itu kan nanti aja itu. Jadi seperti orang enggak sadar saja. Tidak. Itu benar-benar. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah, di sini
kita akan memulai menjelaskan tentang masalah kematian tersebut. Kematian adalah satu hal yang tidak bisa seorang melarikan diri darinya, kemudian dengan cara bersembunyi dan meyakini bahwasanya kematian itu tidak mungkin menimpa dirinya. Karena sesungguhnya kita dapati dari manusia pertama sampai manusia saat ini akan mengalami kematian. Dan ayatnya banyak sekali. Ya, kita dapati Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kematian. Yang paling sering dibacakan itu ya dalam surah Al-Jumu'ah. Ya, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian ingin lari dari kematian itu, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian itu akan menjumpai kalian. Sesungguhnya kematian itu akan menjumpai kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Kalian akan dikembalikan kepada alimul ghaib, yang maha mengetahui perkara yang rahasia, perkara yang gaib. Kalau perkara gaib yang kita ketahui itu cuma sedikit saja, tapi yang mengetahui seluruh perkara gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka semua nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan mengabarkan apa yang kalian kerjakan. Tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah akan mengabarkan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan dahulunya. Demikian juga kepada orang-orang soleh, kepada para nabi, para rasul, mereka akan mengalami kematian. Jin sekalipun akan mati. Bahkan dalam satu doanya Nabi SAW berdoa meminta perlindungan kepada Allah dengan berdoa, Allahumma inni a'udzubika, Allahumma a'udzubika, a'udzu bi'izzatika alladzi la ilaha illa anta alladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Jadi Nabi SAW pernah berta'awuz, meminta perlindungan kepada Allah, a'udzu bi'izzatik, aku berlindung dengan izzah keperkasaanmu, alladzi la ilaha illa anta alladzi la yamut, yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah tidak akan mati. Wal jinnu wal insu yamutun, kata Rasulullah. Padahal jin dan manusia itu akan mengalami kematian. Ya, jin dan manusia akan mengalami kematian. Atau dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau akan mati, menjadi mayit, mereka juga. Ya, selainmu ataupun musuh-musuhmu. Atau firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah kami jadikan seorang manusia pun sebelummu ya Muhammad kekal, enggak ada. Orang-orang sebelummu juga mati. Apakah jika engkau meninggal dunia kemudian mereka akan tetap kekal? Apakah ketika engkau meninggal dunia kemudian orang-orang yang memusuhimu, orang-orang kafir, orang-orang musyrik atau selainmu itu akan kekal terus? Hanya engkau saja yang mati, mereka enggak mati? Tidak. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Dan ayat-ayat yang lain. Ya, di sana banyak Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kematian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa nahnu bimasbuqin. Kamilah yang telah mentakdirkan kematian itu di antara kalian dan kami tidak ada satupun yang mendahulunya. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Walaupun ada sebagian kelompok atau sebagian manusia yang meyakini bahwasanya kematian itu hanyalah sebatas proses untuk perputaran kehidupan yang nanti mereka akan bangkit lagi dalam kehidupan dunia. Artinya mereka tidak meyakini adanya hari akhirat. Para ulama menyebutkan mereka ini kelompok dahriyah yang meyakini bahwasanya kehidupan ini hanyalah kehidupan begitu saja berputar. Ya, kalau bahasa kita ya reinkarnasi mereka yakini, ya. Jadi cuma berputar berapa ribu tahun balik lagi. Nanti mati lagi kemudian balik lagi. Dan itu telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jathiyah. Dalam surah Al-Jathiyah di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ucapan mereka. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yazunnun.
Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, ya, ma hiya illa hayatuna dunya. Tidaklah kehidupan kita ini cuma kehidupan di dunia saja. Enggak ada yang namanya kita nanti hari pembalasan, itu tidak ada. Diperlihatkan kembali apa yang kita kerjakan, enggak ada. Selesai kehidupan ini, sudah selesai. Makanya tidak ada rasa takut pada mereka. Mereka tidak akan pernah mau beriman. Kenapa? Karena mereka hanya mencari kesenangan-kesenangan duniawi saja. Toh kalau sudah mati ya sudah, enggak ada lagi pertanggungjawaban. Inilah dia ucapan mereka. Mereka mengatakan wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Kita hidup, mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali perputaran waktu, kata mereka. Makanya Allah membantah ayat setelahnya, wa ma lahum bidzalika min ilmin. Padahal mereka enggak punya sedikit ilmu pun dalam masalah kehidupan ini. Enggak punya mereka. Inhum illa yazunnun. Ilmu mereka hanya sebatas apa yang mereka zon saja, yaitu cuma prasangka saja, nyangka-nyangka. Ini kalau kita mati, ngelihat orang mati, oh, tidak apa-apa, berarti mati ya sudah. Kan gitu ya, tidak ada, bebas kita hidup ini. Mati ya sudah, nggak ada pertanggungjawaban. Saya mau ngerampok waktu hidup, kan gitu ya, mau berbuat zina, mau berbuat kemaksiatan apapun, mau berbuat baik, ya, mau berbuat ini itu suka hati, nggak ada. Mati ya sudah, nanti hidup lagi, mati lagi, hidup lagi. Ini kelompok dahriyah, ya, dahar, karena kalimat dahar itu sebenarnya waktu, gitu ya. Jadi kelompok yang memahami kehidupan ini hanyalah perputaran waktu saja. Nanti beberapa ribu tahun, ya kembali lagi, hidup lagi begitu, muter terus gitu. Orang yang mati nanti gitu ya, satu masa hidup lagi, nanti sampai beberapa ribu atau puluh ribu tahun habis, nanti bangkit lagi, hidup lagi. Nah demikian ya khonifuddin rahimani wa rahimakumullah. Tapi tidak, ya. Islam, orang-orang yang beriman, bahwasanya di antara pokok-pokok keimanan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Jibril datang menanyakan kepada Rasulullah, "Akhbirni 'anil iman," kabarkan kepadaku apa itu iman. Apa jawaban Rasulullah? "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Jadi antara pokok keimanan yang harus dipegangi orang-orang yang beriman adalah beriman dengan adanya hari akhir. Sementara kehidupan hari akhir itu tidak bisa langsung ke sana orang yang di dunia, kecuali melewati pintu kematian. Yang mana banyak manusia ingin lari dari pintu kematian itu, akan tapi tidak akan bisa. Walaupun mereka berada pada benteng yang kokoh. Ya. Walaupun kalian ada pada burujin musyayyadah, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kalian bersembunyi dalam benteng yang tinggi dan kokoh, maka kematian itu akan datang kepada kalian. Ya, aina matakunu tudrikukumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kata Allah Subhanahu wa taala, maka al-maut akan mendatangi kalian, akan menyentuh kalian. Sekalipun kalian bersembunyi di benteng-benteng yang tinggi dan kokoh, maka kematian akan datang. Sehingga tidak sedikit di antara manusia yang melupakan akan adanya kematian, sehingga mereka hanya disibukkan dengan perkara-perkara apa yang mereka senangi di dunia. Ada sebagian di antara mereka yang melakukan aktivitas-aktivitas dunia hanya sebatas untuk ya, mengikuti syahwah ataupun nafsu mereka. Ada di antara mereka yang menjalani kehidupan dan waktu mereka memang ingin mempersiapkan kehidupan mereka di akhirat, maka inilah yang beruntung. Ada di antara mereka hanya sebatas bermain-main dan bersenda gurau saja dalam kehidupannya, tidak pernah memikirkan sedikit pun. Walaupun mereka tidak berbuat kemaksiatan yang banyak, begitu ya, akan tetapi mereka lupa dengan kehidupan akhiratnya. Lupa kematian itu akan datang kepada mereka, sehingga mereka pun hanya bercanda, bermain, dan tidak pernah memikirkan dan tidak pernah mempersiapkan bagaimana kehidupan mereka setelah kematian yang akan mendatangi mereka. Likulli ummatin ajal, fa idza ja'ahum ajaluhum fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap umat itu ada ajalnya. Maka apabila ajal mereka itu sudah datang, mereka tidak akan bisa ya menundanya walaupun sesaat ataupun mempercepatnya. Nah, demikian. Oleh karena itu, ya, perkara kematian ini ataupun masalah kematian ini
adalah satu masalah yang mungkin terkadang membuat seorang itu takut, karena secara umum manusia itu takut ya ketika menghadapi kematian, karena mereka telah menyaksikan bagaimana saudara-saudara mereka kematian itu telah datang kepada mereka. Ya, kematian telah datang kepada mereka. Kita telah melihat dan menyaksikan bagaimana saudara-saudara kita telah mendahului kita. Kematian telah datang kepada mereka. Ya, sehingga kita akan bertanya-tanya bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan saya? Karena sesungguhnya yang diperlukan adalah ya persiapan. Karena sesungguhnya fase-fase kehidupan seperti yang kita sebutkan tadi adalah 4 fase kehidupan. Setelah hidup di alam rahim, kemudian kita hidup di alam dunia, kemudian memasuki alam barzakh nantinya, dan setelah itu dibangkitkan masuk kepada alam akhirat. Ya, sehingga perkara kematian adalah perkara yang dari satu sisi memang seorang mungkin agak merasa tabu, merasa enggan untuk mendengarkannya, untuk membahasnya. Kenapa? Karena mungkin namanya manusia merasa takut dengan kematian. Nabi SAW sendiri, beliau adalah seorang nabi dan utusan Allah, seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat bagaimana peristiwa kematian ya yang menimpa beliau, sampai-sampai beliau mengambil air mengusap wajahnya di saat-saat kematian beliau, sambil beliau mengatakan la ilaha illallah innalil maut sakarat, la ilaha illallah innalil maut sakarat. Sampai-sampai beliau mengucapkan itu. Ya, la ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Saat-saat yang sangat ya lepasnya itu ruh dari jasadnya. Jadi sekarat namanya. Jadi ada tekanan-tekanan kematian. Yang mana setiap orang menginginkan kebahagiaan, keringanan tatkala dia melepaskan ya ruh tersebut, ruh itu terlepas dari jasadnya. Bahkan jangankan orang-orang muslim ataupun secara umum manusia, Fir'aun sekalipun yang kita ketahui bagaimana ya kezalimannya, bagaimana kecongkakan dan kesombongannya, menobatkan dirinya sebagai Tuhan, menolak rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mengingkari dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi lihat ketika Nabi menceritakan saat-saat kematian Fir'aun, apa yang sangat dia inginkan? Dia ingin mengucapkan la ilaha illallah. Tapi apakah bisa? Tidak bisa. Bahkan malaikat Jibril membantu Fir'aun, membantu supaya dia mengucapkannya, tidak, membantu supaya jangan sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia ambil lumpur laut itu disumpal-sumpal di mulut Fir'aun. Supaya apa? Supaya jangan rahmat Allah mengenainya, supaya dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Di dalam riwayat Imam Tirmidzi, Imam Al-Hakim dan yang lainnya, Nabi SAW pernah menceritakan peristiwa kematian Fir'aun ini. Ya, dari jalur Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Lamma aghraqallahu Fir'aun." Ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun di lautan. Qala, maka apa ucapan Fir'aun pada saat itu? Dia mengatakan, "Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israil." Sekarang aku percaya, aku benar-benar percaya bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali apa yang diimani, diyakini Banu Israil. Maka apa kata Jibril alaihissalam? Ya, Jibril alaihissalam mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, "Ya Muhammad, lau ra'aitani wa ana akhudhu bihalil bahr fa adussuhu fi fihi makhafatan an tudrikahu rahmah wa fi riwayatin khasyatan ay yaqula la ilaha illallah." Ya Muhammad, kalau seandainya engkau menyaksikan bagaimana peristiwa kematian Fir'aun pada saat itu, ketika aku mengambil lumpur-lumpur di lautan tersebut, kemudian aku sumpal-sumpal mulut Fir'aun, makhafatan an tudrikahu rahmah, aku khawatir kalau rahmat Allah itu datang kepadanya, mengenainya. Aku takut kalau sampai dia mengucapkan la ilaha illallah, jadi aku sumpal mulutnya supaya jangan mengucapkan la ilaha illallah. Nah, demikian. Jadi ini proses kematian, bagaimana Fir'aun sangat berkeinginan mengucapkan la ilaha illallah, tapi apalah daya, semua kekuatan milik Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang tersebut, Fir'aun tersebut tidak ada usaha. Karena sesungguhnya seorang mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir kehidupannya ketika kematiannya, itu bisa dia ucapkan karena disebabkan adanya amal-amal yang sudah dia persiapkan sebelum kematiannya. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat yang ke-50 ataupun di dalam
ya, surat Al-Ahqaf, yang lebih jelas itu dalam surat Fussilat ayat yang ke-50. Di sana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang beriman kematiannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fid dunya nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang telah mengucapkan, mengikrarkan keimanannya dengan mengucapkan la ilaha illallah rabbunallah, orang-orang yang telah mengikrarkan keimanannya dengan mengatakan Rabb kami adalah Allah, dia telah bersyahadat dengan lisannya. Kemudian apakah cukup dengan syahadat itu? Tidak. Summastaqamu, setelah dia bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya, maka mereka pun istiqomah di dalam kehidupannya. Berpegang teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, istiqomah di atas agama Allah, istiqomah di atas kalimat yang dia ucapkan. Maka apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika. Di saat-saat kematian mereka, malaikat itu akan turun kepada mereka. Apakah untuk menggampar mereka? Apakah untuk nyumpal mulut mereka? Tidak. Malaikat itu turun kepada mereka sambil berkata, "Alla takhafu wa la tahzanu." Jangan takut, jangan sedih, jangan takut, tenang. Jangan takut, jangan sedih. Ya senanglah orang seperti itu. Di saat-saat nyawanya itu akan dicabut, kemudian dikasih kabar gembira sama malaikat, "Tenang, jangan takut, jangan sedih. Wa absyiru bil jannah." Justru kami mengabarkan kepadamu kabar gembira, bersenang-senanglah nanti dengan surga. Makanya mudah dia mengucapkan la ilaha illallah atau kalimat yang lainnya, mudah baginya. Walaupun sakaratul maut itu sangat menegangkan baginya. Wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Bergembiralah engkau dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Kami yang akan menolong kamu. Kami yang akan menjadi wali-wali kamu nanti di dunia ini dan di akhirat. Diberikan jaminan. Inilah dia orang-orang yang beriman. Tapi lihat orang-orang yang tidak demikian. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Al-An'am itu ya, dalam surat Al-An'am 90-an ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum." Kalau seandainya engkau menyaksikan ya Muhammad bagaimana peristiwa kematian orang-orang zalim. Kalau seandainya kamu mampu menyaksikan tapi tidak disaksikan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena mengerikan. Ya. Kenapa? Apa yang dilakukan? Al-malaikatu basitu aydihim, karena malaikat itu mukul-mukul mereka sambil mengatakan akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Seperti itu peristiwanya bagi orang-orang yang zalim. Ataupun dalam surat Al-A'raf Allah taala berfirman, "Walau tara id yatawaffal ladzina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum zuqu adzabal hariq." Kalau seandainya engkau menyaksikan bagaimana peristiwa kematian orang-orang kafir itu ya Muhammad, ketika malaikat itu menampar-nampar wajah mereka. Ya, ditampar-tampar sama malaikat sebelum dicabut ruhnya. Wa adbar itu kan jamak dari dubur. Jadi bagian bokong mereka tuh dipukul, wajah dipukul belakang, buka belakang sambil dikatakan keluarkan nyawamu. Nah ini dia. Ya wajar saja kalau Fir'aun seperti itu diperlakukan oleh Jibril alaihissalam, namun tidak kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu memang al-maut, kematian suatu yang mengerikan, akan tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami Allah. Raditu billahi rabban, akan tapi setelah itu lihat istiqomahnya itu yang akan dilihat oleh Allah juga. Itulah yang menentukan bagaimana peristiwa kematian yang akan mereka hadapi. Apakah mereka termasuk orang yang diringankan, ataukah mereka termasuk orang-orang yang akan diberikan siksaan dengan datangnya malaikat-malaikat yang seram kepada mereka, yang menyiksa mereka sebelum dicabutnya ruh mereka. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ini adalah ya sekilas gambaran bagaimana ya peristiwa kematian itu yang nanti mungkin akan sedikit kita dapati ya di dalam kitab ini kan begitu ya. Walaupun kitab ini sebenarnya tidak memuat secara keseluruhan peristiwa-peristiwa kematian,
Di sana banyak yang harus kita tambahi dengan riwayat-riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun di sini kita mengambil judul-judulnya supaya secara berurut bisa kita jelaskan hal-hal yang berkaitan atau seputar kematian ini. Dan kematian itu al-maut, ya, dalam satu riwayat juga disebutkan kiamat. Makanya ada istilah kiamat besar, kiamat kecil. Kematian itu termasuk kiamat kecil. Ya, karena Nabi SAW dalam beberapa riwayat menyebutkan kematian itu adalah kiamat. Kiamatnya dia sendiri, kan gitu ya. Kiamatnya sendiri. Jadi seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika sebagian orang dari kalangan Al-A'raf, ya, Al-A'raf ini orang-orang Arab pedalaman, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kapan kiamat. Mereka bertanya kepada Rasulullah tentang kiamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya dan melihat, ya, mencari-cari siapa yang paling muda di antara mereka. Setelah beliau dapati di antara mereka itu ada yang paling muda, kan gitu ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada mereka, ya, wa iyya ishhada, Rasulullah, wa iyya ishhada, sambil menunjuk orang yang paling muda di antara mereka, karena mereka bertanya tentang kiamat. Maka Rasulullah menunjuk seorang yang paling muda. Wa iyya ishhada, kalau seandainya orang ini ataupun anak muda ini masih hidup, ya, kemudian la yudrikuhul haram hatta taquma alaikum sa'atukum. Qala sallallahu alaihi wasallam. Jika pemuda yang masih muda belia ini masih hidup, kemudian kepikunan belum menimpa kalian, ya, kepikunan belum menimpa dia, mayudrikuhul haram, dan kepikunan belum menimpa dia hatta taquma alaikum sa'atukum. Jadi maksud beliau begini, ya, seorang pemuda ini kalau masih bertahan hidup terus, kan gitu ya, sebelum dia mencapai masa kepikunannya, kalian sudah menjumpai kiamat kalian. Paham ini ya kalimat Rasulullah SAW. Maksudnya kan perbandingan jauh. Mungkin anak muda ini umurnya taruhlah 10 tahunan atau 15 tahun. Sementara mereka yang bertanya-tanya kiamat ini umurnya sudah 60. Maka Rasul mengatakan, kalau seandainya pemuda ini masih tetap terus hidup, sebelum dia pikun, kalian sudah jumpa dengan kiamat kalian. Maksudnya kalian sudah mati, kan gitu ya. Ini 15 gitu ya. Dia belum mencapai kepikunan itu kan umur 60-an lah taruh gitu ya. Umur 60, dia belum lagi 60 atau 50, kalian berapa coba? Kan gitu ya. Kalian berapa? Ya, dia 15, kalian misalnya 50. Ini bandingnya berapa sudah? 35 atau 40 tahun. Kalau dia sudah ya 50 atau 60, kalian 50 tambah 40 sudah 90. Bisa jadi kalian sudah menjumpai, ya, kiamat kalian, maksudnya al-maut. Sehingga, ya, bahwasanya al-maut itu juga yang dimaksud adalah kiamat, tapi kiamat kecil. Tapi ada orang-orang atau sebagian orang yang salah paham dengan hadis ini. Ya, salah paham dengan hadis ini. Mereka mengatakan bahwasanya as-sa'ah, kalimat-kalimat kiamat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun yang disebutkan di dalam hadis, makna kiamat itu adalah kematian, kata mereka. Benar enggak? Ya, benar atau tidak seperti ini memahaminya? Jadi mereka memutlakkan bahwasanya yang dimaksud as-sa'ah, kiamat dalam Al-Qur'an ataupun hadis, yang dimaksud itu kematian. Apa yang dimaksud oleh orang-orang ini? Mereka mengingkari adanya hari kiamat. Yang mereka yakini bahwasanya kiamat itu cumalah mati. Kalau sudah mati ya sudah, itulah kiamat mereka. Ya, ini enggak benar juga seperti itu memahaminya. Jadi memang terkadang ada sebagian orang yang, ya, memang sih mengambil hadis tapi memahaminya keliru. Padahal di sana kita dapati Rasulullah tidak menyebut kiamat itu hanya sebatas kematian, tapi kiamat yang kubro, yang sesungguhnya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan seluruh alam ini, yang kemudian Allah membangkitkan mereka semuanya dan meminta pertanggungjawaban kepada mereka. Ta'ibukhana fiddin rahimani wa rahimahullah wa iyyakum jami'an. Ya, jadi ini sebatas pendahuluan yang mungkin bisa saya sampaikan dalam masalah kematian ini. Adapun nanti akan kita bahas gitu ya secara sedikit demi sedikit, ya, hal-hal setelah kematian ini yang mana tadi sudah kita singgung bagaimana fase kehidupan manusia itu dimulai dari alam rahimnya, kan begitu ya, kemudian alam dunia, alam barzakh, kemudian ya alam akhirat. Adapun berkaitan dengan alam rahim ataupun ketika manusia berada di kandungan,
Itu kita dapati bagaimana peristiwa ya ataupun proses seorang itu di dalam perut ibunya seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam beberapa hadis yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan peristiwanya itu ya di dalam perut ya ibunya itu melewati beberapa tahapan yang mana dimulai dari nutfah ya kemudian alaqah sampailah kepada mudghah yang mana masing-masing melewati waktu 40 hari. Melewati waktu 40 hari dalam bentuk nutfah yaitu air. Nutfah itu bahasa lainnya al-mani gitu ya. Al-nutfatu wal mani maksudnya. Jadi dalam waktu 40 hari bertahan di rahim seorang ibu. Melewati itu dia masuk kepada 40 hari berikutnya dalam bentuk alaqah. Dikatakan alaqah kenapa? Karena dia bukan hanya sebatas air lagi, sudah berubah merah-merah serat darah. Alaqah itu kan artinya kan gantungan. Ya, alaqatul malabis kata orang Arab itu kan maksudnya misjab, gantungan baju. Kenapa dikatakan alaqah fase kedua 40 hari kedua? Karena dia tidak berbentuk air lagi tapi sudah berbentuk serat-serat darah. Ya, sudah serat-serat darah yang menggantung-gantung di dinding rahim. Barulah sampai kepada ya setelah 40 hari dia kuat kemudian berubah 40 hari dalam bentuk mudghah. Mudghah itu itu maksudnya gumpalan daging. Jadi sudah berubah menjadi serat-serat daging 40 hari berikutnya sehingga genaplah nanti semuanya menjadi 120 hari yang di situ nanti yursalu ilaihil malak setelah melewati 120 hari ini ataupun kurang lebih 4 bulan. Ya, kata Rasulullah yursalu ilaihil malak, diutuslah malaikat kepadanya. Ya, kemudian fayanfukhu fihi ruh, ditiupkanlah ruh kepadanya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan ditetapkan 4 ketetapan kepadanya, bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun au sa'idun. Ya, ditetapkan bagaimana rizkinya, ajalnya, ya, bikatbi rizqihi wa ajalihi, rizkinya, ajalnya, kemudian amalnya, apakah dia orang bahagia ataukah orang celaka, itu ditetapkan ketika dia sudah mencapai 120 hari tatkala ditiupkan ruh kepadanya. Kemudian setelah itu barulah sampai kepada umur 9 bulanan. Nah, setelah itu dia dilahirkan. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi hanya sebatas itu alam rahim, proses kehidupannya kurang lebih 9 bulan saja. Yang setelah itu baru mereka masuk ke alam dunia. Dan itu di sana mereka memiliki umur yang berbeda-beda sesuai dengan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Tapi mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan perdana ini. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan ya untuk menjelaskan tentang kematian ataupun nanti masuk kepada alam barzakhnya dan kepada materi-materi yang lainnya. Ini dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ya, kalau masih ada waktu silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Bagaimana Ustaz terhadap adanya anggapan bahwa ruh yang berada di alam barzakh pada Ramadan bisa kembali ke alam dunia menemui keluarganya? Iya, bagaimana dengan anggapan sebagian manusia bahwasanya ruh-ruh yang sudah meninggal dunia ya itu pada bulan Ramadan yang mereka akan kembali ke keluarganya ya, kan gitu ya? Atau gimana, saya lupa itu. Dulu saya kecil tahu itu. Kembali ke keluarganya atau ya mendatangi gitu ya, mendatangi apakah katanya meminta doa atau apa gitu ya. Jadi saya belum mendapati ada riwayat hadis yang sahih dari Nabi SAW berbicara demikian, begitu ya. Karena sungguhnya secara umum dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ruh orang yang sudah ya diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ditahan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta. Allah yang menahan ruh orang-orang yang sudah dia tetapkan kematian. Ditahan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi enggak bebas mereka ke sana kemari. Di mana ditahan? Itulah nanti di alam barzakh. Nah, terkadang sebagian orang enggak paham makna barzakh. Orang Arab ketika disebutkan barzakh, ya, maka yang mereka maksud adalah pembatas yang menghalangi dua benda. Sehingga yang ini tidak bisa lewat ke sana. Itulah barzakh. Barzakh itu pembatas. Ya, seperti dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa taala,
Ya, waja'alnahu barzakhan, begitu ya, ada ayat itu, saya lupa ini, waja'alna barzakhan. Jadi kami jadikan ya adanya barzakh, itu barzakh itu pembatas gitu ya, atau min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya, setelah kematian mereka, setelah kehidupan mereka itu, ya mereka akan berada di barzakh. Itu nanti akan kita bahas ya Allah, begitu ya. Sampai kepada hari kebangkitannya. Jadi itu tidak benar. Ya, kehidupan alam barzakh itu artinya mereka benar-benar di alam tersebut sesuai dengan kehidupan barzakhiyah. Jadi tidak sekehendaknya mereka kesana kemari. Tidak usah jauh-jauh lah ruh manusia atau ruh orang Islam kaum muslimin. Ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu tidak diberikan kebebasan kesana kemari. Tidak diberi kebebasan karena sesungguhnya dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, inna lillahi malaikah sayyahina fil ardi yuballighuni ummatis salam. Ya, yuballighuni min ummatis salam. Sesungguhnya Allah punya malaikat-malaikat khusus yang diutus oleh Allah untuk keliling-keliling di muka bumi ini, kemudian mencari orang-orang yang berselawat dan bersalam dan disampaikan kepada Nabi. Lihat. Ya, yuballighuni min ummatis salam. Ini Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah punya malaikat-malaikat khusus sayyahina fil ardi yang akan keliling-keliling dunia ini untuk dikumpulkan siapa yang selawat, siapa yang salam hari ini, baru nanti ditampakkan kepada Rasul. Si fulan ngasih salam, si fulan ngasih selawat. Berarti apa? Kata para ulama, Rasul sendiri makhluk yang paling mulia tidak diberikan kebebasan oleh Allah langsung mendengar dan bisa berdialog atau mendengar, itu tidak ada gitu ya. Tidak bisa, itu cuma jin saja yang ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku bahwasanya dia si fulan yang sudah meninggal. Itu jin, itu tingkah laku jin itu. Ya, karena memang ya syaitan tersebut tidak gitu ya, banyak langkahnya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, banyak sekali untuk menggelincirkan manusia. Karena sebenarnya ketika sudah meninggal itu sudah ditahan oleh Allah di barzakh itu, nggak bisa kemana-mana. Rasul saja nggak langsung mendengar selawat kita, harus melalui perantara malaikat-malaikat khusus. Jadi kalau kita berselawat bersalam kepada Nabi itu nggak langsung didengar oleh Nabi. Apalagi meyakini Nabi datang. Itu tidak ada Nabi datang. Rasul mengatakan selawat salam kalian saja harus melalui perantara malaikat baru sampai kepadaku. Nah, demikian. Ya, jadi itulah dia alam barzakh. Nanti akan lebih lanjut kita. Iya, makanya hadis-hadis yang berbicara tentang seperti itu tidak ada hadis yang sahih, kan begitu ya. Tidak bisa dicari di mana sumbernya itu. Karena sebenarnya kitab-kitab hadis itu jelas, kan gitu ya. Kitab Bukhari, kitab Muslim, Imam Tirmidzi, Abu Dawud. Ya, tidak ada dapat di sana. Kalaupun ada, maka dilihat sanadnya. Para ulama tidak ada yang mensahihkan. Bahkan terlihat cerita-cerita itu hanyalah dibuat-buat karena tidak bisa membuktikan sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya, nanti mungkin ada pembahasan barzakh lebih lanjut lagi kan begitu ya, insyaallah. Allah a'lam. Jadi kan kita masing-masing kita itu kan punya setan korin ya, yang terkadang kita duluan mati daripada setannya. Itu terkadang buat ulah, ya itu buat ulah. Ada korin. Bahkan dalam surat Qaf lihat, qala qarinuhu disebutkan, qala qarinuhu hadza ma ladayya atid disebutkan. Ya, tentang berkata nanti setan korin itu berkata setan korin, siapa suruh kalian mau siapa? Iya, jadi ada setan korin kita, yang mana yang cuma ditundukkan oleh Allah adalah setan korinnya Rasulullah. Ya, setan korinnya Rasulullah tidaklah mengajak beliau kepada kejahatan. Itu memang pengkhususan bagi Rasulullah SAW. Tapi kalau setan korin kita itu akan terus bertempur dengan malaikat, karena setiap orang yang lahir akan diberikan korin minal malaikah, korin minal jin. Satu yang akan ngikutin dari kalangan malaikat, satu dari kalangan jin, setan gitu ya. Itu akan terus mengikut. Yang mana terkadang seorang meninggal karena memang umur jin itu lebih panjang, gitu ya, lebih lama matinya. Nah, ini terkadang membocorkan apa yang pernah dia saksikan sama manusia yang dia ikuti, gitu ya. Sehingga mungkin dia serupakan dengan bentuk orang yang sudah meninggal. Si fulan hidup lagi katanya. Kenapa? Gara-gara anunya nggak dilepas. Mungkin kan begitu ya. Mungkin jadi banyak. Jadi apa gitu ya, buat-buat khurafat, cerita-cerita bohong.
atau karena dia nggak diginikan, padahal itu cuma tingkah laku para syaitan yang ingin menakut-nakuti manusia. Memang itu kerjaan mereka. Baik ya, Allah a'lam. Ada lagi atau cukup ya insyaallah ya? Sudah masuk waktunya insyaallah. Iya. Iya. Sudah masuk. Ayo, kita cukup sampai di sini. Ini saja. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.